Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Ispirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul yang pertama, yaitu Windows OS Environment. Jadi, saya akan melihat spesifikasi pada laptop saya dengan menggunakan program bawaan dari Windows, yaitu dengan MS Info 32 dan DXDiag. Jadi, langkah yang pertama yaitu tekan tombol Windows dan Run pada keyboard secara bersamaan. Setelah muncul seperti ini, kita ketikkan MS Info 32, kita pencet OK. Jadi, pada MS Info 32 ini terdapat sistem information yang diisinya ini terdapat hardware, komponennya, dan juga perangkat lunaknya atau software. Jadi di sini saya akan melihat prosesor pada laptop saya. Di sini tertulis prosesornya yaitu AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics. Dan di sini juga terdapat BIOS-nya. Ini adalah RAM-nya yaitu 8GB. Selanjutnya kita melihat dengan menggunakan DXDiag. Caranya sama, klik Windows dan R secara bersamaan, kita ketikkan DXDiag, lalu kita klik OK. Jadi dengan DXDiag ini kita juga bisa melihat prosesor pada laptop kita, yaitu AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics. Memorinya 8GB. Di sini juga ada BIOS-nya. Di sini juga tertera displaynya, sound, dan juga input. Jadi setelah saya mencoba dua tool tersebut, ternyata MS Info ini dapat menampilkan hampir keseluruhan perangkat yang terkoneksi, yaitu ada perangkat keras, komponen sistemnya, dan juga lingkungan perangkat lunak. Sedangkan pada DXDiag ini hanya menampilkan spesifikasi secara ringkas tentang semua hardware dan juga driver yang terinstal pada perangkat. Jadi menurut saya itu adalah salah satu kekurangan dari DXDiag ini. Sedangkan kekurangan dari MS Info 32 yaitu tidak dapat memberikan informasi perangkat keras ketika dijalankan dalam mode aman. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Ispirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi pada video ini saya akan melakukan tugas praktikum pada modul yang kedua, yaitu Linux OS Environment. Untuk modul yang kedua ini, saya akan melakukan proses pembuatan bootable FDD atau flash disk dengan operasi sistem Ubuntu dan juga menggunakan software Rufus. Jadi saya sudah menyiapkan flash disk yang sudah saya format sebelumnya. Kita akan menjalankan Rufus yang telah kita install tadi. Saya pilih Rufus, saya buka, saya klik. Setelah muncul seperti ini, salad disk-nya kita pilih Ubuntu, boot selection-nya kita pilih file ISO Ubuntu yang telah disiapkan. Setelah itu kita klik Start. Prosesnya cukup lama. Kita tunggu, ini kita klik OK.
Ini kita klik OK. Ini kita klik OK. Jadi proses installing ini juga cukup lama. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita klik close tadi. Saya akan mereset laptop saya untuk masuk ke BIOS laptop saya. Saat saya reset ini, saya akan pencet tombol Fn dan F12 pada keyboard secara bersamaan hingga muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih opsi boot dari flash disk, kita klik. Jadi ini laptopnya melakukan reset kembali untuk menjalankan proses booting dari flash disk tersebut. Kita tunggu. Setelah muncul tampilan wizard seperti ini, kita pilih try Ubuntu, karena kita tidak sedang melakukan instalasi Ubuntu. Kita klikkan ctrl-alt-t pada keyboard untuk membuka terminal. Ini kita ketik sudo lshw, kita enter. Jadi pada lshw ini kita bisa melihat CPU produk kita, yaitu AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics. Jadi terdapat informasinya. Kita klik ctrl-alt-t untuk membuka terminal lagi. Kita ketikkan sudo lscpu. Jadi pada sudo lscpu ini kita bisa melihat kecepatan pada CPU kita, yaitu ada 32 bit dan 64 bit. Setelah kita melakukan dua percobaan tadi, ternyata lshw ini digunakan untuk menampilkan informasi mendalam tentang konfigurasi perangkat keras komputer. Sedangkan pada lscpu ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang arsitektur CPU, seperti jumlah CPU, arsitektur, model, dan juga change, dan lain-lain. Sekian dari praktikum pada modul yang kedua, yaitu Linux OS Environment. Maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009. Jadi saya kali ini akan menjelaskan praktikum modul yang ketiga, yaitu sistem biner. Langsung saja. Di sini terdapat dua tugas praktikum. Yang pertama yaitu menjawab setiap sel kosong pada tabel sesuai dengan konversi masing-masing bilangan. Yang kedua yaitu mengkonversikan nama lengkap ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara pengerjaannya. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana merubah bilangan desimal ke biner, oktal, heksa, dan juga BCD. Saya akan menjelaskan caranya. Jadi di sini terdapat bilangan desimal 4096,
yang akan diubah menjadi biner terlebih dahulu. Di sini saya sudah menuliskan caranya atau langkah-langkahnya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bilangan biner ini biasanya atau satuannya itu adalah angka 2. Jadi bilangan desimal 4096 ini yang akan dirubah menjadi biner ini harus dibagi 2 sampai hasilnya habis 0. Seperti tahap pertama, yaitu 4096 dibagi 2, hasilnya adalah 2048. Sisanya 0. 2048 ini dibagi 2, hasilnya 1024, sisanya 0. 1024 ini dibagi 2, hasilnya 512, sisanya 0. 512 dibagi 2, hasilnya 256, sisanya 0. 256 ini dibagi 2, 128, sisanya 0. 128 dibagi 2, 64, sisanya 0. 64 dibagi 2, 32, sisanya 0. 32 dibagi 2, 16, sisanya 0. 16 dibagi 2, 8, sisanya 0. 8 dibagi 2, 4, sisanya 0. 4 dibagi 2, 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 adalah 0 dan sisa 1. Sedangkan untuk proses pembacaannya, ini dibaca dari bawah ke atas. Jadi ini adalah hasilnya 1, 0, 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 0. Jadi di sini dari bilangan desimal dirubah menjadi biner sudah ketemu, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini langsung dituliskan pada tabelnya. Selanjutnya yaitu dirubah menjadi bilangan oktal. Jadi bilangan oktal ini yaitu 8 atau angkanya 8. Jadi bilangan oktal ini sama seperti bilangan desimal, cuman bedanya dia dibagi 8. Jadi 4096 ini dibagi 8, hasilnya 512, sisanya 0. 512 dibagi 8, 64, sisanya 0. 64 dibagi 8, 8, sisanya 0. 8 bagi 8, 1, sisanya 0. 1 bagi 8 adalah 0, sisanya 1. Dan juga ini bacanya dari bawah ke atas. Jadi ini hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 0. Langsung saja ditaruh pada tabel. Selanjutnya yaitu heksa. Heksa di sini angkanya adalah 16. Caranya sama seperti biner dan oktal dengan dibagi. Bedanya ini adalah dibagi 16. Jadi 4096 dibagi 16, 256, sisanya 0. 256 bagi 16, 16, sisanya 0. 16 bagi 16, 1, sisanya 0. 1 bagi 16 adalah 0, sisanya 1. Juga dibaca dari bawah ke atas, yaitu hasilnya 1, 0, 0, 0. Langsung dituliskan pada tabel. Selanjutnya yaitu bilangan BCD. Jadi BCD ini adalah binary coded decimal, yaitu sebuah bilangan dalam bentuk terkodekan. Jadi untuk mengkonversikan BCD ini harus dirubah menjadi desimal dulu, baru dia bisa menjadi BCD. BCD ini memiliki 4 digit bilangan pengkodean. Jadi di sini langsung saja ketika bilangan desimal 4096 berubah menjadi BCD, di sini kita harus satu-satu melakukan pengkodeannya. Di mana angka 4 ini memiliki kode 0100, angka 0 yaitu 0000, 9 1 001, 6 0110. Sehingga digabungkan akan menjadi seperti ini, yaitu 0100000100101110. Jadi soal yang desimal ini sudah terjawabkan dan sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu soal yang biner yang akan dirubah menjadi desimal, oktal, heksa, dan juga BCD.
bilangan biner 110111101111 ini dirubah dulu menjadi bilangan desimal. Ini adalah dilakukan satu persatuan, jadi dibaca dari kiri. Jadi ini adalah yang pertama adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Hasilnya itu di bawah. Jadi 2 pangkat 0 ini 1, 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 64, 128, 256, 512. Jadi setelah kita lakukan ini, selanjutnya kita adalah melakukan perkalian dan juga penjumlahan dari ini. Jadi ini adalah biner 1 dikalikan dengan 512, yaitu hasil dari 2 pangkat 9. Ditambah dengan 1 dikali 256, ditambah 0 kali 128, ditambah 1 kali 64, ditambah 1 kali 32, ditambah 0 kali 16, ditambah 1 kali 8, ditambah 0 kali 4, ditambah 1 kali 2, ditambah 1 kali 1. Dan hasilnya adalah 512 ditambah 256 ditambah 0, ditambah 64, ditambah 32, ditambah 0, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 0, ditambah 1. Hasilnya adalah 872. Jadi di sini bilangan desimalnya sudah ketemu, yaitu 872. Langsung saja dituliskan pada tabel. Selanjutnya yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal di sini harus dibagi menjadi 3 pengkodoan, karena oktal ini adalah 8, di mana 8 adalah 2 pangkat 3, makanya harus dibagi menjadi 3 pengkodoannya. Jadi ini dilakukan dari belakang atau dari kiri, yaitu 110 dipisah, 101 dipisah, 101 dipisah. Sedangkan di belakang ini adalah sisa 1. Sisa 1 ini kita tambahkan 0 di depannya sampai 3, yaitu di sini ada 001. Saat itu dilakukan penjumlahan, yaitu di mana 011 ini adalah 1 plus 2, yaitu 3. Ini adalah 1 plus 4, 5. 1 plus 4, 5, sedangkan ini adalah 1. Jadi di sini bilangan oktalnya yaitu 1553. Di sini langsung dituliskan pada tabel. Selanjutnya yaitu bilangan heksa. Heksa di sini adalah 16. Jadi 16 ini adalah 2 pangkat 4. Makanya pengkodoannya ini dibagi menjadi 4 pengkodoan ini. Jadi sama seperti oktal tadi, dilakukan dari belakang atau dari kiri, yaitu 1101 pisah, 0110 dipisah, dan ini adalah sisa 11. Kita tambahkan 0 sebanyak 2 supaya pengkodoannya 4. Setelah itu dilakukan penjumlahan, yaitu ini adalah 1 plus 2 plus 8, yaitu 11. Di sini adalah 2 plus 4, 6. Di sini 1 plus 2, yaitu 3. Sehingga hasilnya 36B. 36B ini kan di sini 11, sedangkan 11 itu bilangannya itu yaitu B, makanya di sini kita tuliskan B. Selanjutnya yaitu bilangan BCD. Bilangan BCD ini kan soalnya kan adalah biner. Jadi biner ini harus diubah menjadi desimal dulu, baru bisa dirubah ke BCD. Jadi di sini langsung kita lihat jawaban sebelumnya, yaitu desimalnya adalah 875. Ini saya tuliskan 875 di sini. Setelah itu kita rubah menjadi bilangan BCD. Jadi bilangan BCD ini terdapat 4 angka pengkodoan. Sini 8. Angka pengkodoannya 1000, 7 angka pengkodoannya 0111, 5 0101.
sehingga digabungkan dari pertama yaitu 1000011110101. Jadi di sini bilangan BCD-nya sudah ketemu. Langsung saja dimasukkan. Soal selanjutnya yaitu oktal. Oktal ini harus dirubah menjadi bilangan desimal, biner, heksa, dan juga BCD. Langsung saja di sini terdapat bilangan oktal 6752 yang harus dirubah menjadi bilangan desimal. Jadi angka 6752 ini kalau dari belakang ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi dengan desimal ini, angka 6 ini atau bilangan desimalnya dikalikan 8 pangkatnya dia yang keberapa. Jadi di sini sudah saya tuliskan yaitu 6 kali 8 pangkat 3. Di sini 7 kali 8 pangkat 2. Di sini 5 kali 8 pangkat 1. Di sini 2 kali 8 pangkat 0. Yaitu hasilnya 3072 ditambah 448 ditambah 40 ditambah 2, hasilnya yaitu 3562. Di sini sudah saya tuliskan, langsung dituliskan saja. Selanjutnya yaitu bilangan biner. Jadi untuk merubah bilangan biner harus dilakukan satu persatu, yaitu kita harus menjabarkan angka 6752 ini menjadi bilangan biner. Yang pertama yaitu angka 6, 110. Didapat dari 4 plus 2 yaitu 6. Sedangkan 7, 111 dari 1 plus 2 plus 4. 101 kita jumlahnya dari 1 plus 4 yaitu 5. 2 ini adalah dari sini yaitu 2. Jadi di sini bilangan binernya jika digabungkan adalah 110, 111, 101, 010. Langsung dituliskan. Selanjutnya yaitu bilangan heksa. Jadi untuk merubah bilangan heksa ini, bilangan oktal harus dirubah menjadi biner terlebih dahulu, baru dirubah menjadi biner ke heksa. Jadi sebelumnya kita sudah menghitung bilangan biner, yaitu ini hasilnya sama. Jadi bilangan biner ini harus berubah menjadi heksa, di mana heksa ini terdapat 4 bilangan pengkodoan. Jadi ini dari belakang kita bagi 4, 0101 kita pisah, 0111 pisah, 1011. Yaitu dilakukan penjumlahan, yaitu yang pertama ini 10, ini 14, ini 13. Jadi di sini kenapa saya menuliskan DEA atau berupa huruf? Karena dalam bilangan konversi ini angka 10 ini A, 14 ini E, 13 ini D. Maka di sini saya tuliskan DEA, bukan berupa angkanya. Selanjutnya yaitu bilangan BCD. Jadi untuk merubah oktal ke BCD ini terlebih dahulu dirubah dari oktal ke desimal. Setelah itu baru bisa dari desimal ke BCD. Sini hasilnya tadi sudah ada, yaitu hasil desimalnya 3562. 3562 ini kita ubah menjadi BCD. BCD memiliki 4 bilangan pengkodoan. Angka 3 yaitu 0011, angka 5 0101, 6 0110, 2 0010. Jika digabungkan hasilnya yaitu 0011, 0101, 00010. Jadi bilangan BCD-nya sini sudah ketemu. Soal yang selanjutnya yaitu heksa. Bilangan heksa FDACD99 ini harus dirubah menjadi desimal, biner, oktal, dan juga BCD. Langsung saja. Untuk desimal ini, saya sudah memisahkan huruf F, B, A, C, D, 99. Jika dibaca dari belakang ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Jadi bilangan heksa ini kan ada 4 bilangan pengkodoan. Jadi di sini saya rubah yaitu 1001, 1001, D-nya 1101, C-nya 1100, A-nya 1010, B-nya 1011, F-nya 1111.
Setelah itu baru kita lakukan perkalian dan juga penjumlahan. Yang pertama yaitu 15 dikali 16 pangkat 6. Jadi 15 ini adalah F ini adalah 15. Setelah itu ini 11 yaitu B, 11 dikali 16 pangkat 5, 10 ini A, dikali 16 pangkat 4, 12 ini C, dikali 16 pangkat 3, 13 ini D, dikali 16 pangkat 2, 9 dikali 16 pangkat 1, 9 kali 16 pangkat 0. Hasilnya yaitu 251, 658, 240 ditambah 11, 534, 336 ditambah 655, 360 ditambah 49, 152 ditambah 3328 ditambah 144 ditambah 9. Hasilnya yaitu 263, 900, 569. Di sini sudah saya tuliskan hasilnya. Langsung saja ke biner. Jadi bilangan tadi untuk merubah ke biner sama, yaitu dengan membinerkan dengan 4 pengkodean, yaitu 91001, D-nya 1101, C-nya 1100, A-nya 1010, B-nya 1011, F-nya 1111. Jadi di sini sudah saya tuliskan bilangan binernya. Selanjutnya yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal ini, jadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, oktal kan 8, yaitu 2 pangkat 3. Makanya di sini adalah 3 bilangan pengkodeannya. Jadi FBACD99 ini tadi yang hasilnya ini saya jadikan 3 bilangan pengkodean, yaitu 001, 011, 110, 110, 100, 101, 101, 101, 101, 111, 001. Setelah itu saya jumlahkan, yaitu 1, 3, 6, 6, 4, 5, 6, 5, 7, 1. Jadi ini adalah bilangan oktalnya. Sudah saya tuliskan juga. Selanjutnya yaitu BCD. Jadi di sini sudah saya beri keterangan. Untuk merubah heksa ke BCD terlebih dahulu dirubah dari heksa ke desimal. Setelah itu baru desimal ke BCD. Tadi kan kita sudah menghitung bilangan desimalnya, yaitu 263900569. Jadi bilangan ini kita konversikan menjadi bilangan BCD. 2 yaitu 0010, 60110, 30011, 91001, 00000, 00000, 50101, 60110, 91001. Setelah itu digabungkan semua, hasilnya yaitu ini. Dan ini juga sudah saya tuliskan. Selanjutnya yaitu soal BCD, di mana BCD ini akan berubah menjadi desimal, biner, oktal, dan heksa. Jadi yang pertama yaitu desimal. Ternyata di sini soalnya sudah dalam bentuk desimal. Jadi ini jawabannya sama saja ternyata. Tapi setelah dicoba, yaitu dengan menggunakan biner, yaitu 93847, ini kita gunakan dengan pengkodean BCD, yaitu dengan 4 digit. 9 yaitu 1001, 3 1100, 8 0001, 4 0010, 7 1110. Ternyata hasilnya sama 93847. Langsung dituliskan pada tabel. Selanjutnya yaitu biner. Jadi ini kan soalnya kan berupa desimal. Jadi untuk merubah ke biner sama seperti tadi, yaitu dengan melakukan pengkodean. Jadi seperti tadi, yaitu 9 ini 1001, 3 ini 1100, 8 0001, 4 0010, 7 1110, sehingga digabungkan sehingga menjadi biner, yaitu hasilnya 100, 100, 111, 0000100, 111. Kita tuliskan pada tabel.
Selanjutnya yaitu oktal. Jadi untuk merubah ke oktal, sebenarnya ini bilangan BCD ini harus berupa desimal, baru bisa diubah ke oktal. Jadi oktal kan 2/3, yaitu 8. Angkanya ini dibagi 8, yaitu caranya 93847 dibagi 8, hasilnya 11730, sisanya 7. 11730 dibagi 8, 1466, sisanya 2. 1466 dibagi 8, hasilnya 183, sisanya 2. 183 dibagi 8, 22, sisanya 7. 22 bagi 8, 2, sisanya 6. 2 bagi 8 adalah 0, sisanya 2. Dan ini juga dibaca dari bawah ke atas, jadi hasilnya 267227. Langsung dituliskan pada tabel. Selanjutnya yaitu heksa. Jadi cara heksa ini sama dengan oktal, bedanya ini adalah dibagi 16. Karena kan 16 2/4, yang hasilnya 16, makanya dibagi dengan 16. Caranya yaitu 93847 dibagi 16, yaitu 5865, sisanya 7. 5865 dibagi 16, yaitu 366, sisanya 9. 366 bagi 16, yaitu 22, sisanya 14. 22 dibagi 16, yaitu 1, sisanya 6. 1 bagi 16, yaitu 0, sisanya 1. Jadi di sini juga dibaca dari bawah ke atas. Jadi 16, 14 ini yaitu E, 97. Jadi hasilnya kita tuliskan pada tabel. Selanjutnya, jadi ini adalah hasil dari keseluruhan tadi yang sudah saya tuliskan dalam bentuk tabel ini. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu konversikan nama lengkapmu ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII. Jadi untuk mengerjakan ini, kita harus melihat tabel ASCII-nya terlebih dahulu. Jadi nama lengkap saya yaitu Octaviana Isbirotin. Di sini saya menggunakan O besar, spasi, dan I besar. Langsung saja. O besar di sini memiliki bilangan desimal 79, bilangan binernya 01001111. K kecil di sini bilangan desimalnya 107, bilangan binernya yaitu 01101011. T kecil yaitu bilangan desimalnya 116, bilangan binernya 01110100. A kecil yaitu 97, bilangan binernya 01100001. V kecil yaitu 118, bilangan binernya 01110110. I kecil yaitu 105, bilangan binernya 01101001. A kecil 97, 01100001. N kecil 110, bilangan binernya 01101110. A kecil 97, 01100001. Dan di sini ada spasinya, kita menggunakan spasi yaitu bilangan desimalnya 32, bilangan binernya 00100000. Selanjutnya yaitu I besar. I besar ini bilangan desimalnya adalah 73, yaitu 01001001. S kecil 115, bilangan binernya 01110011. B kecil 98, binernya 01100010. R kecil 114, binernya 01110010. O kecil 111, 01101111. T kecil 116, bilangan binernya 01110100. I kecil 105, bilangan binernya 01101001. N kecil 110, bilangan binernya 0110. Jadi ini sudah saya lakukan pengkodean ASCII. Tadi adalah sedikit penjelasan dari perhitungan dan juga pengkodean ASCII. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul yang keempat, yaitu aritmatika biner. Di sini terdapat soal-soalnya, yaitu ada soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan step by step-nya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini adalah soal penjumlahan yang pertama. Jadi soalnya yaitu 0,0010,010 ditambah 0,0010,001. Jadi kenapa saya buat tabel seperti ini? Karena supaya lebih mudah saja mengerjakannya. Jadi ini sudah saya tuliskan soalnya. Di sini juga ada perpangkatan, yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan juga 2 pangkat 8. Juga ada hasilnya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kita langsung kerjakan saja ini soalnya. Dan di sini saya juga sudah menuliskan catatannya. Jadi kalau penjumlahan ini ada carry, yaitu simpanan atau bilangan yang nanti lebih itu disimpan. Jadi di sini ada 0 plus 0, yaitu 0 carry 0, 0 plus 1, 1 carry 0, 1 plus 0, 1 carry 0, 1 plus 1, 0 carry 0. Jadi untuk mengerjakan kita harus melihat catatan ini. Yang pertama yaitu 0 plus 1. Di sini dilihat 0 plus 1 adalah 1 dan carry-nya 0, sedangkan tidak usah ditulis. 1 plus 0 ini adalah 1, carry-nya 0. 0 plus 0 adalah 0, carry-nya 0. 0 plus 0 adalah 0, carry-nya 0. 1 plus 1 hasilnya adalah 0. Di sini terdapat carry 1, jadi carry-nya ditulis di depannya sini yang kolom yang sudah saya buat. Setelah itu selanjutnya yaitu 0 plus 0 adalah 0, sedangkan 0 plus 1 adalah 1, carry 0. Jadi di sini carry-nya 0-nya tidak usah ditulis, sedangkan 0 plus 0 yaitu 0 carry 0, 0 plus 0 adalah 0 carry 0. Jadi di sini hasilnya yaitu 0,010,00011. Untuk membuktikannya, kita coba menghitung manual, yaitu di mana bilangan pertama yaitu kan 18. 18 ini dari 2 plus 16 yaitu 18, sedangkan 17 ini dari 1 plus 16 yaitu 17. Jadi 18 plus 17 ini sama dengan 35. Ini coba kita hitung, yaitu 1 plus 2 plus 32. Jika hasilnya sama 35 juga, jadi ini adalah benar. Selanjutnya di sini adalah penjumlahan yang kedua, yaitu 0,0011011 ditambah 0,0000011. Langsung saja, yaitu 1 plus 1 sama dengan 0, carry 1. 1 plus 1 adalah 0, 0 plus 1 adalah 1, carry 0. 0 plus 0 adalah 0, 0 plus 1 adalah 1, carry 0. 1 plus 0 yaitu 1, carry 0, 1 plus 0, 1, carry 0, 0, 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. Jadi di sini hasilnya yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Coba kita hitung dengan ini, yaitu kan 1 plus 2 plus 8 plus 16, 27. Ditambah 1 plus 2 yaitu 3. Jadi 27 ditambah 3 hasilnya adalah 30. Ini coba kita hitung, yaitu 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ternyata hasilnya juga 30.
Jadi ini adalah benar. Selanjutnya yaitu penjumlahan yang ketiga. Soalnya yaitu 11001001 ditambah 00101001. Langsung saja yaitu 1 plus 1 yaitu 0 carry 1, 0 plus 0 kan 0, 0 plus 1 berarti 1 carry 0, 0 plus 0 0, 1 plus 1 sama dengan 0 carry 1, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1 carry 0, 0 plus 1 1 carry 0, 1 plus 0 1 carry 0, 1 plus 0 yaitu 1. Dan hasilnya yaitu 11110010. Coba kita hitung dengan ini, yaitu dimana 1 ditambah 8 ditambah 64 ditambah 128, yaitu hasilnya 201, ditambah 1 ditambah 8 ditambah 32 yaitu 41. Jadi 21 tambah 41 di sini adalah 242. Kita coba hitung ini, yaitu 2 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 1, dan ternyata hasilnya 262. Jadi ini sudah benar. Selanjutnya yaitu soal pengurangan yang pertama, yaitu 00010111 dikurangi 00000101. Di sini juga sudah saya tuliskan catatannya, di mana 1 min 1 adalah 0 boro 0, 1 min 0 adalah 1 boro 0, 1 min 1 adalah 0 boro 0, 0 min 0 adalah 0 boro 0, 1 min 0 adalah 1 boro 0, 0 min 0 0, 0 min 0 0, 0 min 0 0. Jadi hasilnya yaitu 00010010. Coba kita buktikan, yaitu 1 plus 2 plus 4 plus 16 yaitu 23 dikurangi 1 plus 4 yaitu 5. 23 dikurangi 5 yaitu 18. 18 di sini kita coba yaitu dari 2 ditambah 16 yaitu 18. Jadi hasilnya yaitu sama atau ini adalah benar. Jadi sebelumnya saya lupa menjelaskan. Jadi boro ini adalah pinjam. Jadi pengurangan ini peminjaman. Jadi kalau pinjam di depannya. Selanjutnya yaitu soal pengurangan yang kedua. Soalnya yaitu 1000000 dikurangi 000001. Langsung saja yaitu 0 min 1 di sini adalah 1 boro 1, 0 min 0 yaitu 0 min 1 yaitu 1 boro 1, 0 min 0 0 min 1 1 boro 1, 0 min 0 0 min 1 1 boro 1, 0 min 0 0 min 1 1 boro 1, 0 min 0 0 min 1 1 boro 1, 0 min 0 1 boro 1, 1 min 0 yaitu 1, 1 min 1 yaitu 0. Jadi hasilnya yaitu 011111111. Kita coba, yaitu ini adalah 128. Jadi 128 dikurangi 1 yaitu 127. Kita coba 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 yaitu hasilnya 127. Jadi ini adalah benar atau hasilnya sama. Ini selanjutnya adalah soal pengurangan yang ketiga, yaitu 101011010 dikurangi 01010101. Langsung saja yaitu 0 min 1 1 boro 1. Kita terus ini 1 min 0 adalah 1, 1 min 1 0. 0 min 1 yaitu 1 boro 1, 1 min 0 1, 1 min 1 adalah 0.
0 min 1 yaitu 1 boro 1, 1 min 0, 1, 1 plus 1, 0. 0 min 1, 1 boro 1, 1 min 0, 1, 1 min 1 adalah 0. Jadi hasilnya yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kita coba, yaitu dari 2 plus 8 plus 32 plus 1, 28, yaitu 170, dikurangi 1 plus 4 plus 16 plus 64, yaitu 85. Jadi 170 dikurangi 85, yaitu 85. Ini adalah 1 plus 4 plus 16 plus 64, hasilnya juga 85. Jadi ini adalah benar. Selanjutnya yaitu perkalian. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau perkalian ini sama halnya dengan perkalian biasa yang dihitung secara manual. Soal yang pertama yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dikali 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Jadi kita akan mengkalikannya satu persatu, yaitu 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Jadi ini kita menuliskannya ini sama seperti perkalian pada umumnya. Kita lanjut, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Ini 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Jadi ini dilakukan seperti perkalian pada biasanya. Setelah ketemu hasil ini, yaitu dilakukan penjumlahan dengan menggunakan cara yang seperti tadi atau dengan penjumlahan biner. Jadi ini adalah 0. 0 plus 1 yaitu 1. 1 carry 1 yaitu 0, 1, 1. Ini 0, 0, 0, 1, 1 ini 1, 0, 0, 0, 1, 0 ini 0. Ini 0, 1, 0, 0, 0, 0 ini 0. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ini 0. Ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ini 0. 0, 0, 0, 0 ini 1. Karena ini adalah berupa penjumlahan. Dan yang lainnya ini adalah 0. Jadi ini adalah hasilnya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi kita coba menggunakan yang kayak pembuktian tadi, yaitu 19 kali 14. Di sini kan 19, ini 14. Hasilnya yaitu 266. Setelah ini kita jumlahkan, ternyata hasilnya benar. Selanjutnya yaitu perkalian yang kedua, yaitu caranya sama seperti tadi dan juga menggunakan perkalian pada umumnya. Setelah itu hasilnya jika sudah ketemu ini, kita lakukan penjumlahan biner, yaitu ini 1, 01 ini 1, 100 ini 1, 0100 ini 1, 10001 ini 0, 01000 ini 1, 1000100 ini 1, 010010 ini 1, 0001000 ini 0, 0101000 01000 01000 Jadi hasilnya yaitu 0010011111111. Kita coba, yaitu ini adalah 85, ini adalah 51, dimana 85 dikali 51 yaitu 4335. Dari ini kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, 4335. Jadi soal yang selanjutnya yaitu pembagian yang pertama. Soalnya adalah 00110011 dibagi 00000011. Jadi pembagian ini sama seperti perkalian pada umumnya.
pembagian juga menggunakan dengan cara pembagian seperti biasa, yaitu ini saya tuliskan dengan akar 110011 dibagi 11. Pertama kita 11 ini kita taruh di bawah sini 11 dan di sini 1. Setelah itu kita lakukan pengurangan biner. Ini 0. Sedangkan di sini kan 0. Di sini kita juga tulis 0. Di sini 0, kita tulis 0. Di sini 0, kita tulis 0. Setelah itu 11 ini turun. 11 ini yang sebelah sini juga turun ke sini. Di sini kita tulis 1. Ternyata hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya pembagian tadi yaitu 10001. Jika kita rubah menjadi bilangan angka atau bilangan desimal, yaitu 51 dibagi 3, yaitu 17. Di sini kita coba, yaitu dari 1 ditambah dengan 16, yaitu 17. Jadi hasilnya sudah ketemu. Selanjutnya soal pembagian yang kedua. Soalnya yaitu 1010 dibagi 00001111. Dengan cara yang sama seperti tadi, dengan menggunakan pembagian, kita masukkan nilainya 1010 dibagi dengan 1111. Awalnya kita tuliskan 1 di sini dan ini turun ke bawah. Kita lakukan pengurangan biner. 0 min 1 yaitu 1 baru 1, 110, 0 min 1 yaitu 1, baru 1, 1 min 0, 1 min 0 yaitu 0, di sini 0. Setelah itu yang sebelah sini kan, ini kan turun, yaitu 0. 0-nya kita taruh di sini. Setelah itu ini juga turun, kita taruh 1. Ternyata di sini hasilnya sudah 0, yaitu jika kita hitung dengan menggunakan bilangan desimal atau angka, yaitu 170 dibagi dengan 15, yaitu hasilnya 11, sedangkan di sini jika kita tambahkan, yaitu 1 ditambah 2, 3 ditambah 8, yaitu sekitar 11-an. Jadi di sini juga hasilnya sudah ketemu. Sekian dari saya. Tadi adalah sedikit penjelasan mengenai perhitungan biner, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Apabila saya masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi pada video ini saya akan melakukan tugas praktikum pada modul yang kelima, yaitu data teks. Jadi pada praktikum ini saya akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama yaitu melihat format file, yang kedua yaitu mengenali file extension. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 3 file dari masing-masing praktikum ini. Jadi langsung saja untuk yang pertama yaitu, saya sudah menyiapkan 3 file, yaitu JPG, PDF, dan juga TXT. Kita langsung masuk ke website https://hexet.it. Setelah terbuka seperti ini, kita langsung menambahkan file yang telah kita siapkan tadi, yaitu dengan buka file gambar, kita masukkan. Selanjutnya, file PDF kita masukkan. Selanjutnya, file TXT kita masukkan. Jadi pada file yang pertama yaitu file JPG gambar. Jadi ini yang saya tandai adalah awal filenya. Di sini tertera JVIF. Sedangkan akhir filenya yaitu
di sini. Selanjutnya yaitu pada file PDF. Ini adalah awal filenya yang saya tandai. Dan ini adalah akhir filenya. Selanjutnya yaitu file txt. Ini awal filenya. Dan ini adalah akhir filenya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mengenali file extension. Jadi ini adalah file yang sudah saya siapkan, yaitu JPG, PDF, dan juga dokumen. Sebelumnya saya akan hapus file extensionnya dulu dengan cara menghapus extension belakangnya ini. Otomatis di sini tidak terdapat tipe filenya. Ini juga kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Jadi ini adalah file yang sudah saya hapus file extensionnya. Jadi di sini tidak tertera jenis tipe filenya. Selanjutnya kita akan mengecek atau melihat bagaimana melihat file yang sudah tidak ada file extensionnya. Kita buka browser. Di sini kita ketikkan https filex.com onlinefileviewer.html. Kita buka. Setelah itu ini adalah pilih file untuk dianalisis secara online. Jadi file yang tadi tinggal kita masukkan. Ini yang pertama adalah file gambar saya tadi. Nah, jadi ini adalah gambarnya. Selanjutnya kita lihat file lain, yaitu ini, file dokumen tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. File tadi bisa terlihat atau bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu file PDF. Nah, jadi ini adalah filenya. Jadi tadi adalah cara bagaimana kita melihat format file dan juga mengenali file yang sudah dihapus file extensionnya. Sekian dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ispirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tugas praktikum pada modul yang ke-6, yaitu data image. Yang pertama yaitu melihat komposisi warna piksel. Jadi saya sudah menyiapkan satu gambar. Untuk mengetahui komposisi warna dalam sebuah piksel gambar tersebut, saya akan mengunjungi link ini. Jadi setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengupload gambar atau gambar yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik choose file. Ini sudah saya upload. Jadi di sini gambar yang akan saya lihat warna pikselnya. Saat kita geser-geser kursor seperti ini pada bidang gambar, di sini terdapat perubahan warna pada kotak, yaitu ini adalah informasi mengenai XY, yaitu titik koordinat terhadap keseluruhan bidang gambar. Terdapat hex, yaitu hexadesimal, yaitu nilai data dalam piksel.
Di sini terdapat komposisi warna piksel dalam format RGB dan juga dalam format JMYK. Jadi saat kita menggerakkan seperti ini pada bagian bidang gambar warna tertentu, maka akan muncul informasinya. Yang kedua yaitu proses forensik foto. Di sini saya sudah menyiapkan pas foto saya. Setelah itu saya akan edit background-nya dengan warna yang berbeda dengan menggunakan Microsoft Paint. Saya akan mengedit pas foto saya dengan mengubah warna background yang berbeda. Ini saya akan pilih fotonya. Di sini background-nya akan saya edit dengan warna kuning. Seperti ini. Ini langsung saya save. Setelah saya mengedit background dengan warna yang berbeda, saya akan buka link foto forensik ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, saya akan upload foto yang original terlebih dahulu. Setelah itu unggah data. Jadi di sini terdapat tampilan foto dan juga tampilan ELA, yaitu Error Level Analysis. Selanjutnya, tanpa kita menutup tab ini, kita membuka tab yang baru. Yaitu foto forensik. Di sini kita upload file yang telah kita edit background-nya tadi. Kita unggah data. Di sini terdapat foto asli dan juga foto ELA, yaitu Error Level Analysis. Jadi setelah dibandingkan dengan ELA pas foto yang asli dan dengan yang editan, pada yang editan ini terdapat tanda atau marker yang jelas pada pas foto hasil editan, yaitu piksel yang warnanya lebih terang daripada keseluruhan. Jadi ini hitamnya lebih terang, yang tadi kita kasih warna kuning. Dan ini adalah menandakan bahwa ini adalah hasil editing. Setelah itu saya akan mencoba dengan foto yang lain, yaitu dengan foto pemandangan. Kita buka tab baru. Kita upload file yang original terlebih dahulu. Kita unggah data. Jadi ini adalah foto yang original, dan ini juga ada foto ELA-nya. Selanjutnya kita juga upload yang sudah kita edit background-nya. Filenya kita open. Jadi di sini juga terdapat foto aslinya dan juga foto ELA ini. Jadi ternyata walaupun foto pas foto tadi dan juga pas foto dengan pemandangan ini ternyata sama saja. Di sini terdapat bagian tanda atau marker yang mengartikan bahwa ini telah diedit atau tidak seperti gambar yang lainnya. Di sini bisa dilihat perbedaannya.
Sekian dari saya tentang praktikum pada modul yang ke-6 ini, yaitu tentang komposisi warna dalam sebuah piksel dan juga proses foto forensik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi, untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan pada modul yang ke-7, yaitu Logic Gate atau gerbang logika. Yang pertama yaitu lingkungan desain rangkaian gerbang logika. Jadi saya akan melakukan sesuai dengan modul. Kita akan buka link tersebut. Jadi setelah kita pencet link tersebut, kita akan masuk ke browser, yaitu seperti ini. Jadi ini adalah lingkungan desain gerbang logika. Jadi di sini adalah tempat yang akan kita gunakan, sedangkan di sini adalah tempat kita untuk memilih gerbang logika. Di sini terdapat NOT, AND, NAND, OR, NOR, XNOR. Langsung saja, di modul terdapat 2 inputan. Kita akan menambah inputan lagi 1. Kita taruh di sini. Jadi pada tabel itu terdapat 2 inputan dengan menggunakan gerbang N. Kita taruh sini, dan di sini adalah outputnya 1. Untuk menghubungkan atau menyambungkan, kita tinggal tarik garis ini dan juga N untuk menghasilkan outputnya. Setelah kita membuat desain gerbang logikanya, kita akan melakukan percobaan, yaitu jika inputnya 0, 0, maka outputnya 0. Jika inputnya 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jadi di sini kenapa berwarna kuning, yaitu ketika outputnya 1 dan juga di sini inputnya adalah 1, makanya warnanya kuning. Selanjutnya yaitu kedua, yaitu pembuktian tabel kebenaran. Di sini terdapat tabel kebenaran, yaitu di mana ada gerbang AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Jadi di sini saya akan melakukan pembuktian tabel kebenaran dengan menggunakan lingkungan gerbang logika, yaitu kita klik. Jadi setelah kita klik link tersebut, maka akan muncul lingkungan gerbang logika seperti ini. Di sini tempat yang akan kita gunakan, sedangkan di sini adalah tempat kita untuk memilih gerbang mana yang akan digunakan. Langsung saja. Saya akan melakukan pembuktian pada tabel N di sini, di mana terdapat 2 inputan. Saya akan masukkan inputan lagi dengan menggunakan gerbang N. Jadi di sini kita hubungkan. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, kita akan melakukan on off di sini. Off di sini berarti yaitu 0, sedangkan jika kita 1, maka dia akan nyala yaitu warna kuning. Pada tabel yang pertama yaitu jika inputnya 0, 0, kita coba jika inputnya 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, outputnya 0. Jika inputnya 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya 1. Jadi pada tabel ini kita sudah melakukan pembuktian. Selanjutnya yaitu pada tabel OR. Di sini tabel OR juga memiliki 2 inputan. Kita akan
bukti dengan menggunakan gerbang logika OR. Kita hubungkan. Jadi untuk tabel pertama, jika inputnya 00 maka outputnya 0. Jika inputnya 10 maka outputnya 1. Jika inputnya 01 maka outputnya 1. Jika inputnya 11 outputnya 1. Jadi untuk gerbang OR ini sudah saya lakukan pembuktian. Selanjutnya yaitu gerbang XOR. Di sini juga tetap memiliki dua inputan. Kita akan ganti gerbangnya dengan menggunakan XOR. Di sini tetap kita hubungkan. Pada tabel pertama yaitu jika inputnya 00 maka outputnya 0. Jika inputnya 10 maka outputnya 1. Jika inputnya 01 maka outputnya 1. Jika inputnya 11 maka outputnya 0. Untuk pembuktian pada tabel XOR sudah selesai. Selanjutnya yaitu gerbang NAND. Di sini akan saya ganti gerbangnya jadi gerbang NAND. Jadi gerbang NAND ini juga memiliki dua inputan. Kita sambungkan. Jadi untuk tabel pertama yaitu jika inputnya 00 maka outputnya 1. Jika inputnya 10 maka outputnya 1. Jika inputnya 01 maka outputnya 1. Jika inputnya 11 maka outputnya adalah 0. Jadi gerbang NAND ini sudah saya lakukan pembuktiannya. Selanjutnya yaitu gerbang NOR. Di sini juga sama, memiliki dua inputan. Saya akan ganti gerbangnya yaitu menggunakan NOR. Di sini akan saya sambungkan. Jika inputnya 00 maka outputnya 1. Jika inputnya 10 maka outputnya 0. Jika inputnya 01 outputnya 0. Jika inputnya 11 outputnya 0. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR. Jadi berhubung di sini tidak terdapat gerbang XNOR, maka saya akan menggunakan website atau link yang lainnya, yaitu https://logik.ly demo ini. Jadi untuk gerbang XNOR ini saya menggunakan ini yaitu logik.ly. Langsung saja, jadi jika inputnya 0 menggunakan gerbang XNOR ini kita sambungkan, maka lampunya menyala. Jadi jika inputnya 00 maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1 0 ini kita sambungkan, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 01
1, kita sambungkan, maka ini 0 atau tidak menyala. Sedangkan jika inputnya 1, 1, kita sambungkan, maka outputnya adalah 1. Ini lampunya menyala. Selanjutnya yaitu gerbang NOT. Jadi dengan gerbang NOT ini saya menggunakan link yang tadi, yaitu kan gerbang NOT ini hanya memiliki satu inputan. Langsung saja di sini kita pilih gerbang NOT. Kita sambungkan. Jadi di sini jika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Terima kasih. Jadi tadi adalah penjelasan saya mengenai gerbang logika dan juga pembuktian tabelnya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ispirotin, NIM 191431109 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Untuk video ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum pada modul yang ke-8, yaitu Expanded Truth Tables. Jadi setelah membuka link tersebut, maka kita akan masuk ke browser, yaitu tempat di mana kita akan melakukan rangkaian gerbangnya. Di sini saya sudah membuat rangkaian yang sesuai dengan modul dengan menggunakan 3 input dengan menggunakan gerbang N. Setelah itu saya akan lakukan percobaan dengan menekan tombol on off-nya pada bagian input. Setelah saya pencet-pencet seperti ini, ternyata jika inputnya saya on-kan semua, maka outputnya adalah 1. Jadi langsung saja, yaitu kita akan mengisi tabel kebenaran. Jadi di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dengan menggunakan 3 input dengan gerbang N. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 1, outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya 0. Jika 1, 0, 1, outputnya 0. Jika 1, 1, 0, maka outputnya 0. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jadi di sini saya sudah melakukan atau mengisi output dengan tabel kebenarannya dengan rangkaian yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi tabel kebenaran gerbang N dengan 4 input. Di sini saya sudah menyiapkan atau saya sudah membuat gerbang logikanya dengan 4 inputan dengan menggunakan gerbang N. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 1, outputnya adalah 0.
jika inputnya 0, 1, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 0, 1, outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 1, 1, outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, 0, maka outputnya 0. Selanjutnya, jika 1, 1, 0, 1, outputnya 0. Jika 1, 1, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika 1, 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jadi untuk tabel kebenaran yang pertama yaitu gerbang N dengan 4 input, ini adalah rangkaian gerbangnya, sedangkan ini adalah tabel kebenarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu gerbang N dengan 5 inputan. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang N dengan menggunakan 5 inputan, dan di sini terdapat tabel kebenarannya. Kita akan mengisi tabel kebenarannya atau outputnya ini akan kita isi. Yang pertama yaitu jika inputnya 0, 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 maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jadi untuk mengisi tabel kebenarannya dalam outputnya ini, lakukan hal seperti tadi, yaitu dengan menekan tombol on off-nya pada bagian input. Setelah itu dilihat hasil outputnya. Jadi di sini saya sudah mengisi tabel kebenarannya dengan menggunakan rangkaian gerbang logika tadi. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah gerbang OR dengan 3 inputan. Di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logika, yaitu dengan 3 inputan dengan gerbang OR. Di sini kita langsung coba, yaitu jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, 1, 0, outputnya adalah 1. Maaf ya, tadi jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1.
Di sini dilakukan cara seperti tadi dengan menggunakan gerbang logika. Setelah itu kita bisa mengisi output dari tabel kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu gerbang OR dengan 4 inputan. Jadi di sini terdapat tabel kebenaran dengan 4 inputan. Di sini adalah gerbang logikanya, yaitu 4 inputan dengan gerbang OR. Yang pertama yaitu jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jadi lakukan cara seperti tadi hingga kita mengisi tabel kebenarannya. Untuk gerbang OR dengan 4 inputan, saya sudah mengisi tabel kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu gerbang OR dengan 5 inputan. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga rangkaian gerbang logikanya. Jadi langsung saja kita isi outputnya di sini. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 1, outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Lakukan cara tersebut untuk mengisi output dari tabel kebenarannya. Jadi saya sudah mengisi tabel kebenarannya dengan menggunakan rangkaian gerbang logika ini. Selanjutnya yaitu gerbang XOR dengan 3 input. Di sini terdapat tabel kebenaran. Di sini juga sudah saya gambarkan rangkaian gerbangnya. Jadi langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya yaitu gerbang XOR dengan 4 input. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga rangkaian gerbang logikanya. Jadi langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jadi lakukan cara seperti tadi hingga mengisi tabel kebenaran dari outputnya. Jadi di sini saya sudah mengisi tabel kebenarannya dengan menggunakan rangkaian logika XOR. Selanjutnya yaitu gerbang XOR dengan menggunakan 5 inputan. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya. Langsung saja kita isi output dari tabel kebenarannya. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 1, outputnya adalah 0. Jadi untuk mengisi output dari tabel kebenaran ini, lakukan cara seperti tadi hingga tabelnya terisi. Di sini saya sudah mengisi gerbang XOR dengan 5 inputan dengan menggunakan gerbang logika yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya yaitu gerbang NAND dengan 3 input. Di
Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga di sini saya sudah membuat gerbang logikanya. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, 0, maka inputnya adalah 1. Jika outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Yang selanjutnya yaitu gerbang NAND dengan 4 input. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga gerbang logikanya. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jadi lakukan cara seperti tadi untuk mengisi tabel kebenarannya. Jadi di sini saya sudah mengisi tabel kebenarannya dari gerbang NAND dengan menggunakan 4 input. Selanjutnya yaitu gerbang NAND dengan 5 input. Di sini saya juga sudah membuat tabel kebenarannya dan di sini adalah gerbang logikanya. Langsung kita coba. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, outputnya adalah 1. Jadi lakukan cara seperti tadi untuk mengisi tabel kebenarannya di outputnya ini. Saya sudah mengisi tabel kebenaran yang 5 input. Yang selanjutnya yaitu gerbang NOR dengan 3 input. Di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dan juga di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 1, outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Yang selanjutnya yaitu gerbang NOR dengan 4 input. Di sini saya juga sudah membuat tabel kebenarannya dan juga gerbang logikanya. Jadi langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jadi lakukan cara seperti tadi untuk mengisi tabel kebenaran output ini.
Jadi di sini saya sudah mengisi tabel kebenaran dari gerbang NOR dengan 4 inputan. Yang selanjutnya yaitu gerbang NOR dengan 5 inputan. Jadi saya sudah membuat tabel kebenarannya dan juga gerbang logikanya. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1, 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jadi lakukan cara seperti tadi untuk mengisi tabel kebenarannya. Di sini saya sudah menulis tabel kebenarannya pada gerbang NOR dengan 5 input. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR dengan 3 input. Jadi di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dan juga rangkaian gerbang logikanya. Untuk XNOR ini saya menggunakan logik LY. Untuk yang pertama, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR dengan 3 input. Jadi di sini saya sudah membuat tabel kebenaran dan juga rangkaian gerbang logikanya. Untuk XNOR ini saya menggunakan logik LY. Untuk yang pertama, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Untuk yang selanjutnya yaitu gerbang XNOR dengan 4 input. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jadi lakukan cara seperti tadi dengan menekan tombol on-off-nya untuk mengisi tabel kebenarannya. Jadi di sini saya sudah menuliskan tabel kebenarannya untuk gerbang XNOR 4 input. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR dengan menggunakan 5 input. Di sini saya sudah menuliskan atau membuat tabel kebenarannya. Di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 0, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jadi lakukan cara seperti tadi dengan menekan tombol on-off-nya untuk mengisi tabel kebenarannya.
Saya sudah menuliskan tabel kebenaran dari gerbang XNOR dengan 5 inputan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktikum pada modul yang ke-9, yaitu rangkaian kombinasional. Yang pertama yaitu rangkaian kombinasional 2 input. Jadi di sini terdapat link untuk membuat rangkaian gerbang logikanya nanti. Di sini akan saya buka linknya. Setelah masuk pada lingkungan rangkaian gerbang logika, di sini saya sudah membuat yang sesuai dengan modul, yaitu dengan menggunakan 2 input. Dan di sini juga ada gerbang AND, OR, dan OR ini adalah sebagai outputnya. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan menekan tombol on/off-nya. Jadi setelah saya melakukan percobaan, saya akan mengisi tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenaran yang pertama, yaitu di sini kan tertera ada N1 dan OR1. N1 ini dari X1 X2, sedangkan OR1 ini dari X1 plus X2. Ini langsung kita isi. Jika ini 0, 0, maka 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Sedangkan untuk OR1-nya ini, jika 0, 0 maka ini 0, jika 0, 1 maka 1, jika 1, 0, 1, jika 1, 1, 1. Setelah itu kita akan mengisi output Y ini dari OR2, yaitu dari gerbang logika yang sudah dibuat tadi. Langsung saja, jika inputnya 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jadi untuk mengisi tabel kebenaran ini seperti tadi, dengan menekan tombol on/off pada inputan, dan juga untuk mengisi AND dan OR ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya yaitu rangkaian kedua. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, yaitu dengan 2 inputan, terdapat gerbang AND, OR, NAND, XOR, dan NOR. NOR di sini sebagai outputnya. Untuk mengisi tabel kebenaran AND, OR, NAND, XOR, ini kita menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama adalah AND. Jika 0, 0 maka 0. Jika 0, 1, 0, jika 1, 0, 0, jika 1, 1 adalah 1. Untuk gerbang OR, jika 0, 0 maka 0, jika 0, 1, 1, jika 1, 0, 1, jika 1, 1, 1. Untuk gerbang XOR, jika 0, 0, 0, jika 0, 1, 1, jika 1, 0, 1, jika 1, 1, 0. Sedangkan untuk menentukan outputnya dari gerbang NOR, kita akan melakukan pada rangkaian gerbang logika tadi. Langsung saja, jika ini inputnya 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jadi untuk tabel kebenaran atau rangkaian yang kedua ini, saya sudah mengisi tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu rangkaian kombinasional multi-input. Di sini saya akan membuat rangkaian gerbang logika baru. Saya buka linknya untuk masuk ke lingkungan gerbang logikanya. Setelah masuk pada lingkungan rangkaian gerbang logika, di sini saya sudah membuat yang sesuai dengan modul, yaitu dengan menggunakan 2 input. Dan di sini juga ada gerbang AND, OR,
dan OR ini adalah sebagai outputnya. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan menekan tombol on off-nya. Jadi setelah saya melakukan percobaan, saya akan mengisi tabel kebenarannya. Jadi untuk tabel kebenaran yang pertama, yaitu di sini kan tertera ada N1 dan OR1. N1 ini dari X1 X2, sedangkan OR1 ini dari X1 plus X2. Ini langsung kita isi. Jika ini 00 maka 0, 01 0, 100 0, 11 1. Sedangkan untuk OR1 nya ini, jika 00 maka ini 0, jika 01 maka 1, jika 101, jika 111. Setelah itu kita akan mengisi output Y ini dari OR2, yaitu dari gerbang logika yang sudah dibuat tadi. Langsung saja, jika inputnya 00, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 01, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 10, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 11, maka outputnya adalah 1. Jadi untuk mengisi tabel kebenaran ini seperti tadi, dengan menekan tombol on off pada inputan, dan juga untuk mengisi N dan OR ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya yaitu rangkaian kedua. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, yaitu dengan dua inputan, terdapat gerbang N, OR, NAND, XOR, dan NOR. NOR di sini sebagai outputnya. Jadi untuk mengisi tabel kebenaran ini, di sini kan ada N, OR, NAND, dan juga XOR, dan output Y yaitu NOR. Untuk mengisi tabel kebenaran N, OR, NAND, XOR, ini kita menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama adalah N. Jika 00 maka 0, jika 01, 0, jika 100, jika 11 adalah 1. Untuk gerbang OR, jika 00 maka 0, jika 01, 1, jika 101, jika 11, 1. Untuk gerbang NAND, jika 001, jika 011, jika 101, jika 110. Untuk gerbang XOR, jika 000, jika 011, jika 101, jika 110. Sedangkan untuk menentukan outputnya dari gerbang NOR, kita akan melakukan pada rangkaian gerbang logika tadi. Langsung saja, jika ini inputnya 00, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 01, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 10, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 11, maka outputnya adalah 1. Jadi untuk tabel kebenaran atau rangkaian yang kedua ini, saya sudah mengisi tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu rangkaian kombinasional multi-input. Di sini saya akan membuat rangkaian gerbang logika baru. Saya buka linknya untuk masuk ke lingkungan gerbang logikanya. Setelah kita membuka link tersebut, kita akan masuk ke dalam lingkungan rangkaian gerbang logika. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logika yang sesuai dengan modul, yaitu dengan menggunakan 10 inputan. Di sini juga terdapat gerbang NAND, XOR, dan juga NOR sebagai outputnya. Jadi saya akan melakukan percobaan, yaitu saya akan melakukan on-off pada inputan. Jadi setelah saya melakukan percobaan ini, setelah saya mencoba on-off-nya ini, selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran dari 10 input ini. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya, yaitu terdapat 10 input, gerbang NAND, XOR, dan juga outputnya yaitu NOR. Jadi untuk membuat
tabel kebenaran ini, kan tadi kan inputnya kan ada 10. Jadi kita membuat tabel kebenarannya ini sebanyak 1024, yaitu didapat dari 2 pangkat 10. 10 itu dari inputannya tadi, jadi hasilnya yaitu 1024. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya seperti ini: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Setelah itu di sini terdapat NaN yang pertama yaitu dari X1 dan X2, NaN yang kedua yaitu dari X3, X4, NaN yang ketiga yaitu dari X5, X6, NaN yang keempat dari X7, X8, NaN yang kelima dari X9, X10. Di sini juga terdapat XOR dari NaN 1, NaN 2, XOR dari NaN 3, NaN 4, XOR dari NaN 5, dan XOR 2. Yaitu nanti outputnya yaitu berupa Y, yaitu gerbang NOR. Jadi untuk membuat tabel ini, kan di sini terdapat 10 inputan. Jadi yang pertama yaitu X1 ini, kita buat tabelnya sampai 1024. Begitu dengan X2, X3, sampai X10. Sedangkan untuk mengisi gerbang NaN ini kita gunakan tabel kebenaran, yaitu di mana NaN X1, X2, 0, 0, maka NaN-nya adalah 1. NaN yang kedua yaitu X3, X4, di sini 0, 0, maka NaN-nya 1. Di sini NaN yang ketiga yaitu dari X5, X6, 0, 0, NaN-nya 1. Yang kelima ini dari X9, X10, NaN-nya 0, 0, yaitu 1. Sedangkan gerbang XOR juga begitu, kita menggunakan tabel kebenaran, yaitu dari NaN yang pertama dan juga NaN yang kedua, 1, 1, 0. Selanjutnya yaitu dari NaN yang ketiga dan NaN keempat, 1, 1, yaitu 0. Selanjutnya yaitu XOR dari NaN yang kelima dan XOR yang kedua, 1, 0, yaitu 1. Sedangkan untuk outputnya kita akan melakukan percobaan pada gerbang logika yang sudah dibuat tadi. Langsung saja. Jadi di sini inputannya 0 semua, di sini outputnya 0. Coba kita lihat. Jika inputnya semua 0, maka outputnya 0. Selanjutnya, jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, maka di sini outputnya 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, maka di sini outputnya 0. Di sini outputnya adalah 0. Selanjutnya, jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, di sini outputnya yaitu 1. Kita coba. Ternyata di sini outputnya adalah 1. Selanjutnya yaitu jika inputnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, maka inputnya 0. Jadi untuk kita membuat tabel kebenaran pada output Y, yaitu dengan gerbang NOR ini, kita melakukan percobaan seperti tadi hingga atau sampai pada tabel yang ke 1024. Untuk yang terakhir kita coba lihat, jika inputnya 1 semua, di sini outputnya adalah 1. Jika inputnya 1 semua, maka di sini outputnya adalah 1.
Jadi untuk membuat tabel kebenaran dengan 10 input ini memang harus dilakukan dengan sabar dan juga teliti. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan mengenai gerbang logika rangkaian kombinasional dengan 2 input dan multi input. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ispirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Jadi untuk video kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul yang terakhir, yaitu modul 10 tentang rangkaian kombinasional 2. Yang pertama yaitu rangkaian kombinasional 1. Di sini saya sudah menyertakan link yang akan saya gunakan. Ini terdapat tabel kebenaran yang sudah ada nilai input dan juga outputnya. Jadi pada praktikum ini saya akan membuat sebuah rangkaian kombinasional gerbang logika dengan menggunakan tabel kebenaran ini. Jadi setelah saya buka link tersebut, saya sudah masuk ke lingkungan rangkaian gerbang logikanya. Jadi saya akan membuat sebuah rangkaian kombinasional gerbang logika yang outputnya sesuai pada tabel ini. Sebelumnya saya sudah melakukan berbagai percobaan untuk membuat rangkaiannya. Ini adalah berbagai macam percobaan saya, hingga akhirnya saya bisa menemukan rangkaian yang sesuai dengan tabel kebenarannya. Jadi saya akan buat. Di sini terdapat 3 input. Jadi yang pertama saya akan menggunakan gerbang NAND. Dan juga menggunakan gerbang AND dengan 3 input. Dan gerbang NOR. Sedangkan untuk outputnya, saya menggunakan gerbang XOR. Ini saya perbesar saja gambarnya. Jadi ini adalah rangkaiannya. Kita akan sambungkan pada inputan yang pertama dengan gerbang N. Setelah itu inputan pertama pada gerbang N. Inputan kedua pada gerbang N. Inputan ketiga dengan gerbang N. Ke gerbang NOR juga. Ini gerbang N-nya kita sambungkan ke gerbang NOR. Gerbang lainnya ke XOR, dan juga ini adalah outputnya. Jadi ini rangkaiannya langsung kita buktikan saja. Jika inputnya 0, 0, 0, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0, maka inputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 1, maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 1, 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 1, 1, 1,
outputnya adalah 0. Jadi ini adalah gerbang rangkaian logika pada yang pertama, yaitu dengan rangkaian kombinasional yang pertama. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian gerbang logikanya untuk tabel kebenaran yang pertama. Selanjutnya yaitu rangkaian kombinasional 2. Di sini juga terdapat link yang akan saya gunakan. Dan ini adalah tabel kebenaran yang sudah ada nilai input dan juga outputnya. Jadi kita juga akan mencari atau membuat rangkaian gerbang logika yang nilai outputnya ini sesuai dengan tabel kebenaran ini. Jadi setelah buka link tersebut, kita akan masuk ke lingkungan rangkaian gerbang logika. Di sini terdapat tabel kebenaran yang kedua, yaitu dengan inputan 3 dan juga sudah ada nilai outputnya. Sebelumnya saya juga sudah melakukan percobaan untuk membuat rangkaian gerbang logika yang sesuai dengan tabel kebenaran ini. Langsung saja saya buat rangkaiannya. Di sini terdapat 3 input. Dengan menggunakan gerbang AND dan juga gerbang OR. Sedangkan nilai outputnya dengan menggunakan gerbang XOR. Jadi ini langsung saya hubungkan inputan pertama dengan gerbang AND, inputan kedua dengan gerbang AND dan juga gerbang OR, inputan ketiga dengan gerbang OR. Ini gerbang AND kita sambungkan ke output XOR, gerbang OR juga ke output XOR, dan nanti adalah nilai outputnya. Jadi ini adalah rangkaian yang telah saya buat yang sesuai dengan tabel kebenaran yang kedua ini. Langsung saja kita buktikan, yaitu jika inputnya 0, 0, 0 maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 0, 0, 1 maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 0, 1, 0 maka outputnya 1. Jika inputnya 0, 1, 1 maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, 0, 0 maka outputnya adalah 0. Jika inputnya 1, 0, 1 maka outputnya 1. Jika inputnya 1, 1, 0 outputnya 0. Jika inputnya 1, 1, 1 maka outputnya 0. Jadi rangkaian ini juga sesuai pada tabel kebenarannya. Jadi cara saya membuat rangkaian ini, yang pertama saya lihat yaitu nilai outputnya. Di sini kan tertera jika inputnya 0 semua maka 0. Jika inputnya ada satunya maka ini 1. Jadi pada outputnya saya fokus menggunakan gerbang AND, OR, dan juga XOR. Pada percobaan saya untuk outputnya saya hanya menggunakan gerbang AND, OR, dan juga XOR. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang modul 10, yaitu rangkaian kombinasional 2. Apabila saya ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.